Fardul ghusli. Adapun fardu mandi. Arafta, maka engkau mengetahui kaifiyatal ghusli, tata cara mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menjelaskan tentang fardu-fardu mandi. Fardu itu artinya wajib. Jadi yang disebut fardu itu berarti wajib. Kalau tidak dilaksanakan berarti mandinya tidak sah. Gitu. Kan kemarin kita sudah pelajari apa-apa yang mewajibkan seseorang itu mandi. Nah, kalau tidak ada sebab-sebab yang mewajibkannya mandi, maka mandi yang dia lakukan itu cuma mubah, boleh. Apa? Mubah atau boleh. Kalau tidak ditemukan 6 sebab tadi, salah satu dari 6 sebab tadi, yaitu ada yang jima, sebab hubungan untuk suami istri, kemudian keluar mani, kemudian haid, nifas, wiladah melahirkan, kemudian maut. Maut itu orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu wajib dimandikan. Nah, sekarang kalau kita mau mandi, apa-apa yang harus terpenuhi di mandi itu? Misalnya nih, ada orang yang mimpi berhubungan suami istri, ya kan? Maka atau kemudian keluar sperma, keluar mani, maka dia harus apa? Mandi. Nah, kalau dia mau mandi, bagi orang yang keluar sperma ini tidur, mimpi, tiba-tiba keluar sperma begitu. Nah, apa yang harus dia lakukan saat dia mandi supaya terpenuhi unsur sahnya mandi? Supaya terpenuhi unsur sahnya mandi atau supaya sah mandinya, maka ini yang harus dia lakukan. Nah, arafta kaifiyatal ghusli, engkau telah mengetahui tata cara mandi. Wal an, sekarang yajibu alaika ma'rifatu faraidi wa sunanihi wa faraidul ghusli salah satu asya. Sekarang wajib bagimu adalah mengetahui fardu-fardu mandi. Apa yang harus apa saja fardu mandinya? Yaitu an-niyatu inda awalima yuksalu bi ayanwiyal junuba raf al janabati wal haidu raf al haidi wa nufasu raf al nifasi wa yajuzu ayanwiya al kullu fardul ghusli lillahi ta'ala. Yang pertama harus ada niat. Niatnya apa? Niat mandi. Kalau misalnya dia junub sebab keluar air sperma, tidur, tiba-tiba apa? Bangun nih, ada air sperma. Gitu. Ciri-ciri mandi, ciri-ciri keluar air sperma itu muncrat, jrik begitu. Kemudian disertai dengan rasa nikmat, disertai dengan rasa ya. Kan begitu mimpi kan begitu ya, disertai dengan rasa nikmat. Disertai dengan rasa nikmat, keluar sperma. Nah, kalau seperti itu harus mandi. Oke, mandinya gimana? Bi ayanwil junubu raf al janabati. Di orang yang junub itu harus berniat menghilangkan junub, janabah. Maka niatnya gimana? Nawaitu gusla li raf'il hadasi akbari minal junubi fardu lillahi ta'ala. Begitu. Jadi niat mengangkat hadas, gitu, niat mengangkat hadas. Hadasnya hadas janabah, niat mengangkat hadas janabah. Wal haidu, dan orang yang haid dia harus berniat raf al haidi, mengangkat haid. Makanya bukan minal junubi tapi minal haidi. Tapi memang haid, nifas, wilada itu sama junub. Tapi kategori junubnya ada kategori junub haid, ada kategori junub nifas. Kalau orang yang keluar sperma makanya itu cuman junub namanya gitu ya. Itu janabah. Nah, orang haid, kalau ada yang haid maka niatnya nawaitu gusla, kalau misalnya pakai niat ya, kalau misalnya niatnya mau disebut begitu. Tapi kalau enggak juga yang penting ada niat di dalam hatinya untuk mengangkat hadas haid lillahi ta'ala, dalam hatinya begitu. Kalau kayak tadi orang yang keluar sperma, di dalam hatinya harus ada apa? Niat mengangkat hadas janabah tadi. Gitu. Yang penting lillahi ta'ala, yang penting ada niat begitu. Tapi kalau mau dibahasa Arab kan nawaitu gusla li raf'il hadasi akbari minal junubi fardu lillahi ta'ala. Kalau orang haid nawaitu gusla li raf'il hadasi akbari minal haidi fardu lillahi ta'ala. Begitu. Tapi di sini kan karena kelas ikhwan
ya tidak wajib hafal niat haid. Yang wajib itu kita harus ketahui niat apa tadi? Niat janabah. Gitu. Yang pertama harus ada apa? Niat. Yang kedua, izalatu ma yujadu 'alal badani minan najasati, menghilangkan najis yang ada di badan. Najis yang ada di badan dihilangkan. Berarti kalau mau kencing dulu, cebok dulu, yang kalau ada sperma tadi walaupun itu bukan najis maka dicebok dulu baru kemudian mandi. Isolul ma'i yang ketiga adalah isolul ma'i ila ammati asri wal basyarati. Pastikan seluruh anggota badan kita, rambut kita itu air tersampaikan ke kulit. Jadi ini kulitnya, perhatikan baik ke depan. Jangan ada yang menghalangi air masuk ke kulit atau apa kena di kulit. Baik itu berupa cat atau berupa goro mangga, goro nangka, begitu kan? Iya, tinta yang tebal misalnya begitu. Tapi kalau tinta print itu kayaknya enggak, karena tinta print sifatnya dia terurai. Jadi kan kalau tinta pulpen Anda tidak tahu apakah dia terurai kalau kena air apa tidak. Nah, yang sifatnya dia menghalangi air kena ke kulit. Nah, kalau ada sesuatu misalnya yang menghalangi air sampai ke kulit, maka itu tidak dibolehkan. Karena wajibnya adalah memastikan air itu sampai ke kulit dan ke rambut. Nah, jadi rambutnya biar rambut yang tebal itu pastikan air sampai ke kulit, keramas, dia harus keramas. Begitu keramas. Seluruh lipat-liput kulit ini pastikan dia kena gitu. Nah, di apa namanya ini? Ketiak itu pastikan air kena gitu. Di antara apa ini namanya? Nah, di pusat itu bersihkan begitu. Baru kemudian kalau di lubang belakang itu di dubur, di pantat itu begitu sedikit apa DP nama ya? Apa sih bahasa Indonesianya? Bakejan. Apa namanya? Bakejan enggak apa namanya? Apa sih? Ngejan ya. Supaya dia tempat keluar kotoran itu keluar sedikit begitu kan. Nah, baru kemudian bagian dalam itu yang kalau misalnya buang air kan ini suka jalan. Perhatikan depan nih. Kan kalau buang air kan ini air keluar, air besar keluar. Kan ini suka keluar begitu kan. Nah, bagian itu harus dibasuh ini. Begitu. Harus dibasuh. Kalau orangnya agak gemuk pastikan itu lipat-lipat kulitnya itu harus basah gitu. Harus basah. Gitu ya. Oh, ini pokoknya pastikan seluruh anggota tubuh kita terkena air. Nah, ini di belakang telinga, seterusnya gitu kan. Di bawah kuku. Makanya tuh kuku jangan piara kuku yang panjang-panjang. Karena nanti kalau mandi ndak kena air di bawah kukunya itu junubnya ndak sah. Kalau junubnya ndak sah berarti dia lagi jenabah, hukumnya dia junub atau jenabah yang akhirnya sholatnya tidak sah. Ya, baca Qurannya tidak boleh. Jadi dia harus bersih. Kira-kira begitu ya? Bisa dipahami? Bisa? Ya, wallahu alam.